Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasana dengan NPM 2429081013, Prodi Manajemen dengan mata kuliah MS ADM 2 dengan dosen pengampu Ibu Hajatina SMSI. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas yaitu menganalisis salah satu studi kasus yang saya ambil, yaitu dikira sedang sidak kerjaan, bos keliling bagi-bagi uang kepada karyawan yang melaksanakan sholat duha. Dihubungkan dengan materi kami, yaitu budaya organisasi dan perilaku karyawan. Oke guys, pertanyaan yang pertama, perilaku tersebut termasuk ke dalam tipe perilaku kerja positif atau negatif. Sudah sangat jelas, para karyawan yang sholat duha tadi itu menunjukkan tipe perilaku positif. Kenapa? Yang pertama, dia menunjukkan etos kerja yang tinggi. Jadi si karyawan ini tetap menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, tetap disiplin dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tetapi dia juga bisa menjadi teladan bagi orang lain dengan dia beribadah, dengan dia sholat duha tersebut tadi, dia dapat memberikan contoh positif terhadap karyawan lain. Selain itu, dia juga mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dia sebagai karyawan di kantor dan juga nilai moral atau spiritual sebagai pribadinya. Sementara dari sisi pimpinan, budaya organisasi yang dibangun oleh pemimpin tadi itu menunjukkan nilai penghargaan dan juga motivasi bagi karyawan-karyawan yang lain. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor penyebab munculnya perilaku tersebut. Salah satu faktornya itu adalah faktor lingkungan kerja yang positif. Di situ kita lihat gimana budaya organisasi yang dibentuk di perusahaan tadi itu mendukung nilai religius dan perilaku positif dari karyawan yang melaksanakan sholat duha. Kemudian itu ada faktor pendidikan dan keyakinan. Jadi karyawan yang mengerjakan sholat duha itu memiliki pemahaman moral atau spiritual pribadinya yang baik. Selanjutnya itu dalam budaya organisasi, khususnya unsur nilai atau kepercayaan dari setiap karyawan itu yang mendukung kedisiplinan dan kebersamaan untuk sholat duha tadi. Oke, selanjutnya itu apa sih dampak perilaku tersebut bagi individu dan organisasi? Nah, dari sisi individu, karyawan menjadi lebih termotivasi, merasa dihargai, dan memiliki semangat kerja yang lebih baik. Dalam sisi organisasinya, tercipta suasana kerja yang harmonis, yang nyaman, aman, dan meningkatnya loyalitas dan komitmen terhadap perusahaan karena kegiatan yang mereka lakukan berupa sholat duha tadi itu didukung dan diapresiasi oleh pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian selain itu adanya budaya organisasi tersebut itu menjadi lebih kuat karena ada nilai kebersamaan. Maksudnya itu karena mereka sholat duha didukung, jadi ada satu kebersamaan di perusahaan atau organisasi itu yang bisa menciptakan suatu budaya atau bisa dibilang suatu budaya atau organisasi yang diterapkan di lingkungan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, solusi atau langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan? Nah, bagi perusahaan itu perlu mempertahankan budaya organisasi yang positif dan memberikan apresiasi secara adil kepada karyawan. Nah, untuk pimpinan itu dapat terus membangun lingkungan kerja yang mendukung nilai moral, disiplin, dan saling menghargai tadi. Selanjutnya, selain penghargaan materi, perusahaan juga dapat memberikan motivasi atau pelatihan karakter atau kegiatan sosial lainnya, kegiatan kebersamaan agar perilaku positif tadi itu terus berkembang dan terus bertahan. Oke, selanjutnya kesimpulannya, jadi dari kasus tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik dapat membentuk perilaku kerja positif. Nah, jadi kalau perilaku kerja sudah positif, karyawan merasa dihargai dan diapresiasi, otomatis para karyawan tadi itu akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, dan menjaga hubungan baik dengan perusahaan yang ia bekerja. Oke, sekian analisis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.